Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Teman-teman sekalian, hari ini kita kembali belajar dalam mata kuliah Pengantar Filsafat Ilmu. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang klasifikasi ilmu pengetahuan. Jadi kita perlu mengetahui klasifikasi ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena dengan kita tahu klasifikasi ilmu, maka kita akan bisa lebih mudah untuk memahami berbagai macam ilmu tersebut didasarkan daripada klasifikasi itu. Oke, klasifikasi ilmu pengetahuan ya. Klasifikasi ilmu pengetahuan ini yang pertama berdasarkan subjek. Berdasarkan subjek ini kita mengetahui bahwa yang pertama ada ilmu pengetahuan yang itu erat kaitannya dengan ingatan. Jadi domainnya adalah ingatan. Contohnya adalah ilmu sejarah. Nah, ilmu sejarah ini adalah sebagaimana kita mempelajari di sekolah-sekolah dulu, itu berkaitan dengan masa lampau, kejadian-kejadian yang sudah lewat. Akan tetapi kejadian-kejadian itu pun juga dimanfaatkan untuk kepentingan kita di masa depan, gitulah teman-teman sekalian. Kita belajar sejarah itu kan semuanya sudah lewat kan, yang dibicarakan itu semuanya sudah masa lalu, meskipun dimanfaatkan untuk kepentingan kita di masa depan, gitu ya. Oke, itu yang pertama adalah ilmu pengetahuan ya, yang dominnya adalah ingatan. Yang kedua adalah ilmu pengetahuan khayal. Ini seperti sastra gitu ya. Ini seperti sastra. Jadi kalau orang ahli sastra atau suka membuat sastra, itu kan hasilnya adalah hasil dari khayalan biasanya. Seperti novel, kemudian karya-karya fiksi yang lainnya, itu adalah hasil dari khayalan, meskipun novel tersebut, karya fiksi tersebut itu didasarkan dari kejadian yang nyata kan. Nah, kejadian yang nyata tadinya adalah kejadian yang nyata kemudian dinovelkan. Nah, tapi itu adalah hasil khayalan, dan tujuan daripada ilmu pengetahuan khayalan tadi itu juga untuk kehidupan yang nyata kan. Untuk kebutuhan. Jadi kita baca novel kadang kita menemukan banyak-banyak hikmah. Nah, itu kan bisa diambil untuk kehidupan nyata yang kita jalani. Oke, yang ketiga adalah ilmu pengetahuan akal atau domainnya adalah seperti filsafat. Ya, ini pengetahuan ini dominannya adalah berkaitan dengan akal dan logika. Pembahasan menggunakan logika berpikir dan kemampuan berpikir. Oke, bisa dipahami ya. Berdasarkan subjek ada ilmu pengetahuan ingatan, ada ilmu pengetahuan khayal, ada ilmu pengetahuan akal. Kemudian klasifikasi berdasarkan objek. Ya, berdasarkan objek ini ada 6. Ya, yang pertama adalah ilmu pasti, matematika, kemudian yang kedua ilmu falak, astronomi, yang ketiga ilmu fisika, kemudian yang keempat ilmu kimia, yang kelima ilmu biologi, yang keenam ilmu sosiologi. Oke. Jadi kita dulu barangkali suka mengeluh gitu ya, kalau dulu bahwa matematika ini pelajaran paling sulit. Karena ini ilmu pasti. Ternyata matematika adalah pelajaran paling sederhana teman-teman sekalian. Ya. Matematika itu adalah pelajaran paling sederhana. Karena apa? Karena dia hanya menyangkut masalah angka. Nah, yang mengikuti
aturan tertentu dan pasti. Oleh karena itu matematika disebut juga dengan ilmu pasti gitu loh teman-teman. Jadi ilmu matematika adalah ilmu yang sangat sederhana karena hanya berkaitan dengan angka. Iya kan? Dari dulu sampai sekarang yang namanya matematika kan hanya ditambah, dikurang, dibagi dan seterusnya kan. Intinya masalah angka lah seperti itu. Iya. Tapi jangan lupa ilmu matematika ini juga merupakan alat bagi segenap ilmu pengetahuan. Contoh ilmu falak gitu kan. Ilmu falak itu juga kan bukan hanya pengamatan tapi kan hitung-hitungan derajat itu kan pakai ilmu matematik. Ilmu mawaris itu juga pakai matematik gitu kan, hitung-hitungan. Kemudian ilmu apa lagi gitu kan. Jadi ilmu matematik ini juga tidak bisa dilepaskan dari hal-hal yang tadi. Oke. Sementara ilmu falak ini adalah menambahkan unsur gerak terhadap matematika. Jadi ilmu falak adalah ilmu matematik yang ditambahkan dengan kejadian alam atau gerak alam. Contoh kan seperti kita mau menentukan hari raya Idul Fitri atau awal 1 Ramadan, itu kan melihat hilal. Nah, besarannya hilal itu kan dihitung dengan angka gitu. Artinya hitungan itu ilmu falak adalah ilmu matematik yang ditambahkan dengan ilmu dari pergerakan benda langit atau benda alam tadi. Kemudian ilmu kimia. Ilmu kimia itu apa? Ilmu kimia itu itu berkaitan dengan ilmu fisika yang ditambah dengan perubahan zat. Kita pernah belajar kimia kan, barangkali yang jurusan IPA dulu. Ilmu kimia itu misalkan perubahan ya, reaksi antara NaCl garam dapur dengan air H2O, maka menghasilkan HCl dan NaOH gitu kan. Nah, itu kan itu ilmu kimia yang ilmu fisika yang disertai dengan perubahan zat, maka menjadi ilmu kimia. Unsur gejala kehidupan dimasukkan pada objek ilmu hayat. Jadi segala sesuatu yang hidup ini dimasukkan dalam ilmu hayati atau ilmu biologi. Itulah teman-teman sekalian. Oke. Selanjutnya ada ilmu sosiologi. Sosiologi ini mempelajari gejala kehidupan manusia berkelompok sebagai makhluk sosial itu kan. Jadi kalau tadi tentang fisik, tentang ilmu kimia, tentang matematika, nah sekarang masuk ke ini. Sosiologi ini kan mempelajari tentang kehidupan manusia gitu tuh, secara berkelompok gitu. Bagaimana tata cara kita hidup berkelompok dan bersosialisasi dan seterusnya. Ini ilmu sosiologi ini yang bahasnya. Oke, menurut Comte itu Auguste Comte ini seorang filosof dari Prancis. Ya. Beliau mengatakan bahwa deretan ilmu yang tadi disebutkan itu adalah induk dari ilmu. Ya, ilmu kalaupun ada cabang ilmu baru maka bisa menjadi cabang dari ilmu yang 6 tadi gitu tuh. Jadi itu ilmu yang 6 tadi adalah induk daripada macam-macam ilmu. Selanjutnya Comte pun mengemukakan bahwa ilmu pengetahuan berkembang menurut 3 taraf. Jadi ilmu pengetahuan berkembang 3 taraf. Ada 3 taraf. Yang pertama adalah teologis. Teologis ini agama. Yang kedua metafisis atau metafisik atau ilmiah. Baru yang ketiga adalah ilmu pengetahuan positif atau ilmu pengetahuan yang benar-benar ini menurut Comte. Nah, teologis ini kita paham lah, pasti kita punya ilmu tentang ilmu agama, kemudian kita juga punya pengetahuan tentang metafisika, tentang fisik-fisik, kemudian yang terakhir tentang ilmu positif atau ilmu berpikir tadi, logika dan seterusnya. Nah, ada anggapan seperti ini, bahwa ilmu pengetahuan itu yang sering disalahartikan adalah teologis lebih rendah daripada ilmu metafisika. Jadi ilmu agama mah derajatnya lebih rendah daripada pengetahuan umum, itu kan salah. Kemudian metafisika lebih rendah daripada ilmu-ilmu positif. Ilmu positif ini ilmu logika tadi, yang kayak filsafat tadi itu tuh. Iya seperti itu. Kalau pengen jadi tokoh ya harus jadi seorang filosof.
pikirannya kan abadi, dipakai orang puluhan tahun ke depan gitu, seolah kayak gitu tuh. Tetapi seyogianya ini teman-teman sekalian, seyogianya bahwa ilmu pengetahuan tersebut dilihat sebagai tiga ilmu yang berbeda karena ketiganya memiliki pemahaman sendiri yang tidak dapat dibandingkan dalam hal taraf atau tingginya mutu. Ya tidak bisa mengatakan bahwa ilmu ini lebih tinggi daripada ilmu teologis, lebih rendah, nggak bisa. Bahkan ilmu teologis ini juga sangat bermanfaat buat kebahagiaan manusia. Metafisikal juga bermanfaat buat kemajuan sebuah peradaban, dan ilmu positif atau ilmu daripada yang mengandalkan pikiran itu juga bermanfaat buat kemajuan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita pelajari pada pekan kali ini, yaitu tentang klasifikasi ilmu. Barakallahu fikum, semoga antum dan kita semuanya senantiasa sukses. Mudah-mudahan ya kita bisa memahami ini dalam rangka kita terus mendalami pengetahuan yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum, mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.